Shalom saudaraku, kembali berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan. Dan pada saat ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya tidak sendirian. Kembali saya ditemani oleh seorang mentor, seorang ayah rohani yang sudah saya kenal lebih dari 20 tahun. Siapa lagi kalau bukan Pastor Jonathan Batiasina. Kajo, thank you so much untuk menyempatkan diri lagi, hadir lagi saudara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kingdom economy. Kita akan meneruskan apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kingdom theology. Kita akan ambil angle yang lain, bagaimana kita melihat ekonomi dari kacamata kerajaan Allah atau dari worldview teologi kerajaan. Itu sebabnya saya mau menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube channel Lifehouse Community ataupun MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, buka hati saudara. Saya pun selalu diberkati lewat berbagai narasumber yang ngobrol-ngobrol dengan kita pada kesempatan ini. Oke, baik, kita mulai. Kajo, kita mau ngobrol nih tentang kingdom economy. Nah, ekonomi kerajaan Allah ya. Atau ekonomi kerajaan Allah. Ini mungkin tema yang agak ini ya, kalau kingdom teologi masih oke lah, tapi kalau ekonomi kerajaan Allah ini nggak ada di buku-buku dogmatika juga nih Kajo. Ya, ini nih nggak ada di buku-buku sistematika. Nah, kalau Kajo ditanya what is kingdom economy, Kajo akan mulai dari mana? Saya akan memulainya dengan melihat narasi Alkitab, bahwa narasi Alkitab itu berisi kepercayaan Tuhan kepada manusia untuk mengelola. Jadi pengelolaan, karena kan kata ekonomi lebih cocok diartikan pengelolaan ya. Kata oikosnomos kan itu pengelolaan rumah tangga harusnya artinya. Jadi kemudian jadi kata ekonomi itu harusnya lebih kepada pengelolaan ya. Nah, cuman karena orang sudah berpikir ekonomi cuma uang aja, harusnya enggak lah. Ada yang lebih besar daripada uang. Tapi pengelolaan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Makanya saya selalu bilang kalau kita mau bahas kingdom ekonomi, tentu kita harus memahami kingdom teologi secara jelas. Karena kingdom teologi itu kita temukan dari narasi Alkitab. Ya, kalau narasi yang pertama Allah adalah Raja, yang kedua Allah adalah kasih, makanya dia punya hubungan. Ini saya tidak akan bahas ini karena tentu sudah lebih banyak orang yang membahasnya. Tapi yang ketiga ini yang mungkin orang tidak pernah berpikir, bahwa Allah percaya kepada manusia. Makanya kepercayaan ini yang akan menyebabkan Tuhan mempercayakan bumi ini kepada manusia untuk dikelola. Disitulah prinsip-prinsip kingdom economy. Tunggu Kajo. Kajo tadi bilang Allah percaya kepada manusia. Ini kalau orang dengar nih, waduh, kita harus percaya sama Allah, bukan Allah yang percaya sama kita. Itu yang saya bilang, itu yang berkata demikian itu mereka adalah produk teologi yang memulai dari tengah kalau nonton film itu. Karena mereka harus melihat manusia sebagai makhluk yang jatuh, padahal sebelum manusia jatuh Allah mempercayakan pengelolaan bumi ini pada manusia. Itu jelas. Nah, dari situ kita menemukan tujuan kita menemukan hal-hal yang Tuhan berikan kepada manusia sebelum ada dosa. Itu Tuhan sudah memberitahukan kepada kita ada sebuah kehidupan tanpa dosa yang mengelola dengan benar. Nah, itu dia yang kita perlu temukan di dalam Alkitab. Nah, fakta bahwa kita kemudian jatuh dalam dosa tidak membuat cara pengelolaan Allah terhadap dunia ini lewat manusia berhenti. Tuhan tetap menginginkan manusia mengelola bumi ini. Itu dia. Nah ini kalau kita lihat Tuhan memilih manusia. Iya. Wah, ini kalau sebelum masuk ke kingdom economy, kalau kita mendengar kata memilih Kajo, ini orang pasti udah berpikir predestinasi. Iya. Setuju saya. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, sebenarnya sejak semula Allah memang sudah memilih, tapi memilihnya manusia. Iya. Bukan soal masuk surga atau neraka, bukan? Ya itu dia. Jadi saya kira predestinasi yang sebenarnya adalah berurusan dengan pilihan manusia terhadap manusia dari Allah supaya manusia mencapai tujuan-tujuan Allah. Jadi destininya mereka sudah Tuhan putuskan dari awal, dan destiny itu adalah serupa dengan Allah dan mengelola bumi ini, atau bahasa lainnya memerintah bumi ini atau berkuasa atas bumi ini.
Sampai dari situ kita menemukan kata mengelola dari kata berkuasa itu. Jadi itu ada pada tujuan Allah menjadikan manusia loh. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan baik-baik, Allah memilih manusia sejak awal itu karena memang Tuhan punya tujuan pada manusia, bahwa manusia akan serupa dengan Dia dan memerintah bersama Dia. Itu kita sebut sebagai tujuan kerajaan kan. Berarti predestinasi sebenarnya itu adalah berurusan dengan tujuan kerajaan Allah. Bukan soal masuk surga atau masuk neraka, saya kira. Atau keselamatan diperdebatkan di hampir semua pemahaman teologi ya. Armenia ataupun Calvinis. Iya. Nah, oke Kak Jo. Nah, mungkin Kak Jo bisa menjelaskan lebih lanjut dengan Allah mempercayai manusia bumi ini. Ya itu jelas, itu dengan jelas. Alkitab tulis dengan jelas bahwa Allah mempercayakan manusia bumi ini. Itu jelas kan, itu di Alkitab bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka radah. Nah, kata radah itu punya dua arti yang sangat penting. Punya arti yang pertama adalah government atau pemerintahan. Tapi punya arti yang kedua adalah governance, tata kelola atau pengelolaan. Jadi jelas mengelola apa? Mengelola bumi ini, fasilitasnya. Tapi ya kita berpikir bahwa tidak punya implikasi itu. Jadi kemudian manusia cuma hidup begitu-begitu aja. Padahal mereka harus mengelola untuk mengembangkan bumi ini. Nah itu dia kata kunci yang kita harus pahami, bahwa Tuhan percaya kepada manusia untuk mengelola bumi menjadi tempat di mana kerajaan Allah, kebudayaan kerajaan Allah dinyatakan di bumi sama seperti di sorga. Jadi ada implikasi manajemen di dalamnya. Nah, sebenarnya ini kan juga tertuang, pengelolaan ini ada di Kejadian pasal yang kedua. Ya, exactly. Nah, mungkin Kak Jo bisa cerita sedikit tentang hal ini. Ya, yang pertama kita bahas dulu. Kalau orang mempelajari, terserah pandangan teologi Anda apa, tapi saya mengetahui dari sumber-sumber penulisan, beda Kejadian 1 dan Kejadian 2 tentu sumber penulisan yang berbeda. Sumber E dan sumber J, betul ya? Nah, memulai pasal 2 itu diceritakan dulu Kejadian pasal 1 secara runtut, baru kemudian dia memberitahukan alasan mengapa dia menjadikan manusia. Kalau baca Kejadian pasal 2 ayatnya yang ayatnya ketiga, 4, 5, 6 sampai 7, kita menemukan bahwa mengapa Tuhan menjadikan manusia, sebab tidak ada yang mengelola bumi ini. Saya akan baca. Ayat yang keempat ya, Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita lihat situ bahwa alasan Tuhan menjadikan manusia menurut Kejadian 2 ya. Sumber J ini, alasan Tuhan menjadikan manusia adalah karena belum ada manusia yang mengelola bumi yang dijadikan oleh Allah itu. Yang sudah dia tumbuhkan rumput dan semuanya, tapi nggak ada yang mengelolanya. Jadi dia mau ada manusia yang mengelola bumi supaya bumi menjadi tempat di mana kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Itu number one. Baru kemudian kita membaca bahwa salah satu yang hujan belum turun. Iya kan? Ya. Dan kita tahu kan dalam narasi Alkitab hujan turun karena apa? Bentuk penghukuman Allah kepada manusia. Jadi itu urusan yang lain. Akan tetapi Tuhan menaruh manusia di taman. Kalau baca seterusnya ayatnya ke-8 sampai ayatnya yang ke-25 dengan jelas Tuhan menaruh manusia di situ karena tujuannya untuk manusia mengusahakan taman itu. Jadi Taman Eden menurut saya adalah paradigma, prototype, gambarnya Allah. Ini loh modelnya Tuhan, manusia berkuasa.
di bumi ini adalah dengan jalan mengelola taman itu. Walaupun kita tahu jangan samakan Taman Eden dengan Kebun Raya Bogor misalnya, atau taman belakang rumah saudara, tidaklah. Taman Eden itu kan sangat luas, gede banget. Kan kalau dibaca dari 4 sungai yang mengalir, kita tahu sampai ada yang bilang Taman Eden itu luasnya dari Blue Nile, which is Ethiopia, sampai Efrat, di situ Turki. Tutup mata itu ada kurang lebih 13 sampai 15 negara di situ kan yang dilewatin. Jadi it's a big one, besar. Nah, Tuhan percayakan Adam dan Hawa untuk mengelola seluruhnya. Karena ini ditulis dengan jelas. Ditulis ayat 8 bilang. Coba ayat 8 dibaca. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ditempatkan. Itu menyangkut istilah kerajaan. Penempatan itu ya, ada banyak deployment. Itu kita ditaruh situ, deploy. Kita ditaruh situ untuk mengeluarkan apa yang Tuhan berikan buat kita. Makanya pekerjaan kemudian jadi penting. Jadi orang yang berkata pekerjaan itu adalah akibat dosa, keliru besar. Sebab mengusahakan tanah itu adalah bagian dari pekerjaan Allah yang Tuhan percayakan kepada manusia. In fact, kata berusaha di situ itu kan datang dari kata abad. Ayat 15 itu sebenarnya sudah muncul di ayatnya yang kita baca tadi, ayat 4 dan 5 itu. Karena tidak ada manusia yang mengusahakan. Kata mengusahakan sudah ada di situ kan. Itu abad. Dari kata itu kita dapat kata abod, avoda, yang adalah penyembahan, adalah pekerjaan kita. Jadi kemudian kita menemukan bahwa dari awal manusia telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan memberikan kepada mereka pekerjaan. Dan mereka dikasih pekerjaan itu adalah sebagai cara untuk mengembangkan sesuatu. Jadi dia diberi, itu kata yang dipakai adalah untuk mengusahakan, dan yang kedua untuk memelihara, abod dan zamar. Itu 2 kata yang dipilih, yang dipakai oleh Alkitab. Nah, kata abod ini yang kita mengerti. Makanya ada orang yang berkata bahwa kemungkinan kitab Kejadian ditulis belakangan, karena kata abod ini kan baru terkenal belakangan ya. Sumber D itu ataupun sumber P, priest. Jadi sudah, karena itu dia katakan bahwa kata abod itu adalah pelayanan atau apa kita sebut dengan pekerjaan keimamatan atau pelayanan keimamatan Lewi kepada Tuhan. Itu sebenarnya kata abod itu kan. Nah, logikanya adalah bahwa manusia telah diberikan pekerjaan untuk mengelola taman itu, yang artinya punya pengertian untuk mengelola bumi ini. Saya kira penafsir-penafsir kita seperti orang-orang yang menuliskan hal ini mengatakan bahwa istilah taman itu adalah sebenarnya rumah sebenarnya ya. Tempat Tuhan mau ada rumah di mana dia bisa datang dan bertemu dengan manusia di situ. Oke, Kak Jo. Nah, sekarang secara mungkin saya mau masuk ke hal yang lebih aplikatifnya Kak Jo ya. Nah, jadi kingdom ekonomi ini tentang pengelolaan, tentang menguasai tadi. Apakah orang akan langsung mengasosiasikan, oh kita menguasai berarti kalau kita kerja mesti di jabatan yang paling tinggi, kita harus jadi pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Nah ini Kak Jo lihatnya gimana? Seharusnya tidak ya, karena kepada manusia konsep mengusahakannya itu atau menguasai itu apa Kak Jo? Konsep menguasainya adalah mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu kata yang paling tepat untuk hal tersebut. Jadi kita harus mengerti apa yang Tuhan percayakan kepada kita kan. Kita mesti paham itu. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya tadi sudah bilang bahwa Tuhan mempercayakan buminya supaya manusia bisa mengelola bumi. Tuhan mempercayakan yang namanya pekerjaan di dalam manusia supaya manusia dapat mengerjakannya, mengeluarkan potensi-potensi bumi, ya kan? Dan kemudian disitulah saya pikir pentingnya kita mengetahui bahwa pekerjaan adalah hal yang sangat penting. Ekonomi kerajaan Allah based on the work of God in humanity.
pekerjaan Allah dalam kita. Ya itu jelas. Ya. Jadi tidak harus punya jabatan. Yang penting mengeluarkan pekerjaannya. Ya. Itu yang kita kenal dengan ergon itu. Ergon, ya itu yang kita kenal dengan ergon, istilah pekerjaan itu ya. Itu dia. Nah, ini mungkin Kajo bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ergon ini Kajo, supaya teman-teman yang belum pernah dengar bisa. Nah, sekali lagi ergon itu tidak semerta-merta muncul, tapi karena Tuhan sudah mempersiapkan seluruhnya kan. Lihat apa yang Tuhan persiapkan. Dan ini prinsip ilahinya Tuhan. Tuhan selalu memulai dengan benih. Kemudian benih bertumbuh, kemudian benih bertambah besar, sampai dia mencapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, dia kemudian menghasilkan buah. Ergon pun seperti itu. Tapi kata kuncinya adalah Tuhan menyatakan dulu kehendaknya dan persiapannya. Makanya Taman Eden itu sebuah taman yang udah rapi loh itu. Itu taman yang paling rapi dan Tuhan mempersiapkan semuanya itu. Tuhan mempersiapkan apa? Tumbuh-tumbuhan untuk dimakan dengan bebas. Tuhan mempercayakan kepada, nah ini kita mesti tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kita lewat apa yang dia tulis di Taman Eden. Kita kan tidak pernah berpikir Tuhan percayakan sesuatu kepada manusia. Oh, Tuhan percaya manusia. Tuhan siapkan dulu semuanya. Maka dia taruh manusia di Taman Eden. Itu dia sudah siapkan seluruhnya. Dia berkata, sekarang kamu kembangkan. Sekarang kamu kembangkan semuanya yang sifatnya potensi, semua yang sifatnya benih. Kamu kembangkan. Makanya Tuhan sudah kasih semuanya, sudah dalam bentuk benih. Kalau baca, Tuhan siapkan tanah, taman, Tuhan siapkan apa lagi? Tumbuhan. Tuhan siapkan ada sungai yang mengalir, satu sungai yang terbagi 4 cabang. Di situ ada emas. Semua dalam bentuk apa? Potensi. Manusia harus mengelolanya untuk mendapatkannya. Manusia harus mengeluarkan pekerjaan di dalam dia untuk mendapatkannya. Jadi itu saya kira prinsip kepercayaan Tuhan buat manusia. Nah, kalau orang tanya apa yang Tuhan percayakan pada manusia, kalau baca Kejadian pasal 2 aja, baca dari ayatnya yang keberapa? Ayat yang ke-9, 10 sampai ayatnya yang ke-14, Tuhan percayakan pada manusia adalah apa? Makanan toh. Tapi sifatnya tumbuhan. Anda harus memetiknya. Makanya ada orang yang berpikir nanti kalau dia di sorga dia membayangkan Coca-Cola datang pada dia. Tidak begitu kan. Ada yang harus diupayakan, ada yang harus dikerjakan. Dan saya mempercayai dengan melakukannya Anda mengeluarkan dari dalam potensi ilahi. Makanya saya tidak percaya ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Sebab Tuhan sudah kasih pekerjaan di dalam kita. Cuma kita telah diperbudak oleh sistem dunia sangat banyak. Sampai kemudian kita berpikir nanti mesti sekolah lah, baru mengeluarkan mesti apalah. Dan kemudian pekerjaan kita harus sesuai dengan bidang pendidikan kita. Siapa yang ajar kayak begitu? Yusuf udah pernah sekolah. Dia nasehatir aja. Coba dibayangin, dia udah pernah sekolah. Oh, dia sekolah rumah. Apalah kamu menyebutnya. Akan tetapi di dalam dia telah tersimpan mimpi-mimpi, potensi ilahi dalam dia yang dia perlu keluarkan. Kalau dia tidak mengeluarkannya, dia tidak mengelola apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Bagaimana cara mengeluarkan potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam kita? Sekali lagi, bekerja pada apa yang Tuhan percayakan. Jadi Anda dipercayakan sesuatu kan, Anda mengerjakannya. Seperti Adam ditaruh di taman. Taman itu sudah Tuhan siapkan seluruh. Dia perlu mengusahakannya. Itu kata yang kita bilang abad tadi. Karena memang manusia diciptakan untuk mengusahakan bumi kan. Menurut Kejadian 2 ayat yang ke-4 dan 5 itu. Jadi waktu dia mulai mengusahakannya, mengerjakannya, dia akan menemukan sukacita mengerjakannya. Kita udah terlalu enak sekarang. Tapi orang di awal-awal coba lihat. Nah, masalahnya kejatuhan. Kejatuhan membuat pemahaman ini hilang di dalam kita. Ya, coba waktu kita ditebus oleh Tuhan Yesus, Dia kembalikan pekerjaan yang semula Dia kasih buat kita. Jadi bukan kebetulan kan bahwa kita ditebus oleh Tuhan hanya untuk masuk surga, enggak. Dia tebus kita untuk kasih pekerjaan buat kita supaya kita mengelola lagi tujuannya, pemberiannya, buminya yang Dia berikan untuk kita secara praktis.
Apa yang Anda kerjakan yang keluar dari dalam itu sangat penting. Kerjakan aja. Tapi kan kita mau setiap pekerjaan harus dibayar. Kalau saya sih mungkin bukan bayaran yang penting, tapi mengeluarkannya itu. Mengeluarkan hal sampai kita menjadi skillful di dalamnya. Itu jauh lebih penting. Nah, Kingdom Economy membahas hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, oke. Bagaimana kita tahu apa yang sedang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kita? Kalau itu harusnya kita harus bertanya kepada Tuhan dan kemudian melakukan pekerjaan. Makanya saya selalu mengatakan cara terbaik untuk Anda mengetahui Anda punya potensi apa adalah layani orang lain. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Itu akan kemudian keluar. Tidak duduk malas kemudian tunggu kalau sudah sekolah nanti ini. Tidak. Kerjakan apa aja. You will be surprised bahwa di dalam kamu sudah ada banyak pekerjaan-pekerjaan kreatif yang Tuhan taruh, yang kamu harus munculkan. Ya, saya yakin itu. Ya, saya kira kita belajar waktu pandemi kemarin kan. Ada dadakan orang ternyata dia chef yang hebat. Ada dadakan dia ternyata musisi yang hebat. Ada dadakan dia pengkhotbah yang hebat. Karena tiba-tiba muncul keluar hal-hal ketika semua sistem shutdown, apa yang Tuhan taruh dalam manusia itu kemudian yang muncul keluar. Dan saya percaya di awalnya Tuhan telah menaruh kemampuan-kemampuan ini. Nah, itu yang kita perlu kelola. Itu yang kita perlu kembangkan. Sebab waktu Tuhan berkata kepada manusia setelah menciptakan manusia kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas fasilitasnya, burung-burung di udara, bukan berkuasa atas manusia ya. Kemudian ayat 27 Tuhan menjadikan manusia. Ayat 28 Tuhan suruh mereka berbuah. Jadi ada 4 hal yang dia suruh. Berbuah, bermultiplikasi, penuhilah bumi, kuasai, taklukkanlah itu, kuasailah itu. Itu 4 hal itu. Baru kembali kata rada muncul sebagai yang kelima, yang pengulangan yang ada di Kejadian pasalnya yang pertama ayat 28. Tapi 4 kata itu jadi penting. Apa itu? Berbuah. Apa itu buah? Ya itu, kamu mengelola benih-benih yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Jadi pohon, mengeluarkan buah dan seterusnya. Itu ada pada setiap manusia. Kan pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita mengetahuinya? Saya beritahu, yang pertama adalah layani dulu orang. Kamu akan menemukan pada bidang apa yang kamu akan sukai. Kamu akan menemukan apa yang kamu nikmati. Kamu akan menemukan apa yang berbuah. Karena kamu dipanggil untuk menghasilkan buah. Itu jelas. Berbuahlah. Parah. Bukan cuma kita berbuah, kita harus berbuah lebat. Multiplikasi. Jadi itu semua adalah bagian-bagian pengelolaan yang harus kita buat. Masalah dari kita adalah, saya selalu ulang-ulang ini, kita punya masalah dengan pekerjaan. Yes. Ya, karena sistem dunia telah create pekerjaan buat kita. Kita seolah-olah bekerja menurut apa yang sistem dunia tawarkan. Jawabannya tidak. Anda bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat Anda untuk mengeluarkannya. Saya mempercayai itu yang paling penting, mengeluarkan yang ada di dalam saudara. Ya, saya seorang musisi, saya memulai pelayanan saya sebagai seorang musisi. Tapi ketika dalam perjalanan Tuhan berkata, enggak, kamu udah bakal jadi musisi, kamu adalah seorang pengajar umat Tuhan. Saya banting setir, saya menemukan sukacita yang luar biasa. Apakah saya kemudian tidak bisa main musik? Masih bisa. Tapi itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah saya menikmati melakukannya. Itu ergonnya saya melihat buah yang saya hasilkan, itu ergonnya saya. Orang tanya, apakah itu disebabkan karena kamu sekolah ini, sekolah itu? Enggak, terbanyak saya mengeluarkan karunia yang Tuhan berikan buat saya. Makanya saya mengajarkan hal-hal yang mungkin bangku sekolah tidak mengajarkannya, ya kan? Karena itu kemudian keluar dari dalam saya. Itu dia. Jadi saya kira kalau kita mau serius menemukan, layani orang lain. Bekerja, jangan nganggur membunuh potensi yang ada dalam Anda kemudian tidak bisa mengeluarkan apa yang Tuhan berikan buat Anda. Ya. Tapi yang terbanyak orang bilang gini kan, aduh saya lagi kerja, sebetulnya saya tuh kagak suka banget sama kerjaan nih, tapi saya nggak ada pilihan, saya harus menjalani ini. Kenapa dia tidak ada pilihan?
ya pasti dia akan bilang, kalau gue nggak kerja ini gue mau makan apa? Gitu kan? Iya kan, iya. Pasti Ya, kan. berarti itu kembali kepada prioritas kehidupan kan. Itu yang Yesus bilang, bahwa kita tidak bekerja sebenarnya untuk cari makan kan. Kita bekerja untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebab yang dia lawan di atasnya adalah mereka mencari semuanya itu. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu enggak. Kamu cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Apa yang dikejar oleh dunia ini ditambahkan kepadamu. Tapi kamu harus menemukan pemerintahan Allah, hidup diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan apa yang menjadi ciri, buah, pekerjaan dari apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu bisa dibuat. Kalau enggak, kita akan dijajah oleh sistem dunia ini. Sehingga kita tidak bisa lepas dari sistem dunia ini. Kita bekerja, cari uang untuk makan untuk hidup. Kita terputar di situ terus. Tapi kalau kita sudah mengerti bahwa enggak. Saya tidak harus melakukannya. Sekarang saya harus menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Saya akan mengeluarkannya. Saya meyakini. Waktu Yesus bilang begitu, saya percaya dia sedang berkata begini, Bapamu ikut terlibat mencukupkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan. Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu, tapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, kebutuhan sandang, pangan akan ditambahkan kepadamu. Saya meyakini hal tersebut. Tapi memprioritaskan kerajaan itu penting sekali, ya itu dia. Jadi kita harus mencari dulu pemerintahan Allah supaya kita menemukan pekerjaannya. Masalahnya kita agama sih, kita cuma datang ke gereja hari Minggu diperintah Senin sampai Sabtu, bos kita yang kuasai kita, sistem dunia yang kuasai kita. Kita bahkan merasa bahwa kita tidak bisa menyatakan iman kita. Saya kira sudah waktunya kita menemukan sukacita untuk mengetahui bahwa di dalam kamu ada pekerjaan yang Tuhan taruh. Dan kamu bisa berbuah banyak untuk hal tersebut. Tapi faktanya Kak Jo ya, ini di lingkungan banyak yang suka bilang sama saya, aduh saya nih nggak ada pilihan, tiap hari saya mesti kerja sampai malam. Kalau istilah orang sekarang, saya ini budak korporat kan. Saya harus kerja sampai jam 9 malam, no life kata. Wah, pulang ke rumah udah jam 10 malam, besok pagi saya udah harus jalan lagi jam 6 gitu. Saya juga mau keluar dari ini, tapi I have no choice. Ya, masalahnya kan itu, Tuhan menghendaki kita hidup di dalam pekerjaan yang Dia taruh dalam kehidupan kita kan. Efesus 2 ayat 10 tulis hal tersebut. Itu konteksnya adalah keselamatan, ditebus untuk kembali. Dia bilang ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita tahu kata sebelumnya itu adalah sebelum kejatuhan, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Kenapa kita tidak terjemahkan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, tapi kita menyerah kepada perbudakan sistem? Jadi, menurut saya, gereja dan anak Tuhan harus dibebaskan dari perbudakan sistem dunia yang membelenggu kita, supaya kita jadi budak. Kita bekerja untuk kepentingan Dia. Salah seorang artinya dia pembicara kerajaan, ya, namanya John Abraham. Dia berkata begini, lihatlah, gereja diperbudak oleh sistem dunia. Gereja tidak berdaya dengan sistem dunia. Terus kamu berkata kamu dari sistem kerajaan Allah. Nah, sekalipun demikian, memang kita perlu tahu bahwa kejatuhan membuat apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan percayakan kepada manusia, itu terhilang dari manusia. Harus diakui. Jadi penebusan kita dikembalikan pada posisi sebelum kita jatuh. Itu makanya pekerjaan kita setelah penebusan harus jadi jauh lebih baik. Masalahnya karena kita tidak mengerti kebenaran ini, kita mengaku telah diselamatkan, tapi kita tetap menjadi budak dari kerajaan dunia. Itu dia yang kemudian kita pahami. Mungkin yang perlu dijelaskan adalah apa artinya bekerja di dalam sistem kerajaan Allah dan bekerja di sistem kerajaan dunia. Itu saya kira penting kita ketahui. Sebab memang
saya tidak bahas dari permulaannya. Permulaannya memang sangat ideal, sangat semuanya pekerjaan kita buat, Tuhan siapkan, Tuhan cukupkan manusia sampai dia jatuh. Nah ingat, jatuh itu perbudakan. Kita ada dalam perbudakan sistem dunia. Itu kita mesti tahu. Nah waktu Yesus tebus kita, dia pindahkan kita dari perbudakan sistem dunia pada kemerdekaan anak-anaknya di dalam sistem kerajaan Allah. Menurut saya, kalau Anda tahu ini, Anda bakal mengerti Roma 8 ayat 22 sampai 24. Dengan sangat rindu segala makhluk menantikan pernyataan apa? Anak-anak Allah dinyatakan. Apa yang mereka nyatakan? Pekerjaannya, cara hidupnya, sesuatu di dalamnya. Itu jelas. Tapi kita tidak bisa buat itu karena kita tetap diperbudak oleh sistem dunia. Rupanya kita tidak pernah diajarkan bahwa ada possibility orang sudah diselamatkan tapi tetap terikat pada sistem dunia. Itu yang kemudian oleh Paulus, oleh Petrus, oleh apa mereka sebut sebagai either itu kedagingan, either itu apa hidup di dalam pola hidup yang lama, hidup dalam dosa. Harusnya tidak perlu itu. Kita waktu dipindahkan kan, Kolose 1 ayat 13 bilang bahwa waktu dia menebus kita, dia memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Betul, berarti kita dipindahkan. Jadi kita berpindah sistem. Harusnya sistem kita itu adalah sistem yang diperintah oleh Allah. Ekonomi kerajaan Allah membahas bagaimana kita hidup di sistem kerajaan Allah ini, di mana kita mengeluarkan potensi-potensi ilahi itu. Bagaimana dengan dunia? Sistem dunia ini yang mengebiri kita, menawan kita, menyusahkan kita. Dan narasi kita penuh dengan hal tersebut. Misalnya, pernah baca kitab Sakaria enggak? Tuhan berkata, keluarlah kamu dari Babel. Apa Babilonia itu? Sistem dunia. Keluarlah dari Mesir. Sistem dunia yang membelenggu mereka. Tuhan mau mereka menikmati makan minum di tanah perjanjian dengan mengusahakan. Tapi mereka udah terbiasa dengan sistem dunia. Untuk mengeluarkan sistem dunia itu perlu 40 tahun, Pak. Nggak gampang. Karena sistem dunia yang dimiliki sekarang telah merasuk pada mentalitas manusia yang berdosa. Tidak gampang. Dari mana kita tahu pada saat ini kita sedang bekerja tetapi di bawah sistem dunia? Itu pertanyaan yang bagus. Itu adalah melihat tujuan dari apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Tujuannya adalah kalau kita bekerja di sistem kerajaan Allah, Anda akan mengerjakan sesuatu untuk menyatakan kehendak Allah, untuk menyatakan tujuan dan maksud Allah. Sedangkan kalau sistem dunia udah jelas. Itu yang ditulis di 1 Yohanes pasal 2 kan. Janganlah kamu mengasihi dunia. Itu dunia sistem, itu bukan tempat. Kita sudah tahu hal tersebut. Nah kalau orang yang belum tahu, dia mesti tahu bahwa kalau Alkitab berkata dunia, dia selalu bercerita sistem. Dia tidak berbicara tentang tempat. Mungkin sedikit sekali lah. Tapi sistem dunia ini, siapa penguasa sistem dunia ini? Iblis. Mengapa dia menguasainya? Karena manusia jatuh. Karena mereka jatuh pada perbudakan, manusia menjadi budak iblis. Manusia kemudian menyerahkan, dia dilucuti dari semua kuasa yang Tuhan berikan buat dia untuk mengelola bumi ini sekarang dipegang oleh iblis. Nah, dengan sistem dunia ini iblis hancurkan kehidupan orang percaya. Nah, kita kalau mau tanya, dari mana kita bisa tahu bahwa kita bekerja untuk hal tersebut? Nah, ini dia. Itu tadi. Kalau kamu bekerja, yang ada di sistem dunia itu adalah kekhawatiran. Kalau kamu bekerja karena kekhawatiran, selesai. Ketahuilah Anda in the wrong system. Sebab kerajaan Allah tidak ada kekhawatiran. Kan Yesus bilang, kamu harus membuat perbedaan dengan jelas. Siapa Tuhanmu? Kamu tidak bisa melayani dua Tuhan. Itu dua sistem itu. Kamu tidak bisa melayani Tuhan dan kamu tidak bisa melayani Mamon dalam keadaan yang sama. Kamu akan mengasihi yang satu, membenci yang lain. Setia pada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa melayani Mamon dan Tuhan. Kemudian dia berkata apa? Ayat berikutnya. Janganlah kamu khawatir. Jadi sistem dunia itu kekhawatiran. Kalau kamu bekerja dengan kekhawatiran, makanya orang hutang piutang banyak, itu Anda ada sistem yang lain. Saya tidak bilang bahwa kamu Anda hutang Anda salah, enggak lah. Tapi saya cuma bilang bahwa ada sebuah kehidupan di mana Anda tidak perlu khawatir. Dan khawatir itu tidak bisa didoakan tuh. Wigan tahu. Khawatir itu harus diberhentikan. Jangan. Jadi jangan.
Khawatir tidak boleh, didoakan. Enggak, khawatir tidak bisa didoakan. Kamu harus berhenti khawatir. Sebab khawatir itu ada di sistem yang berbeda. Ganti sistem kehidupan. Dan entah pernah diajar apa tidak, tapi salah satu arti dari Tuhan menurut Kamus Webster itu adalah apa? The head of the system. Bahkan dia bilang kamu tidak boleh punya dua Tuhan. Kalau kamu diperintah oleh Allah, kamu ada di sistem kerajaan Allah. Kalau kamu diperintah oleh iblis, ya udah sistem dunia yang kamu kuasai. Karena iblis adalah penguasa sistem dunia. Manusia menyerahkan kepada iblis. Ya, tidak punya itu harus baca Kingdom Theology biar tahu itu. Tapi itu jelas. Nah, tapi Kak Jo mengatakan ini kan apakah berarti kita nggak boleh kerja sama orang? Bukannya begitu kan? Enggak. Iya, kita tetap harus bekerja. Kita tetap harus bekerja. Dan bukan soal kerja kantoran atau apa kan? Bukan kan? Iya. Mungkin orang bertanya. Jadi kita harus keluar dari dunia, keluar dari sistemnya. Tapi kamu mesti tahu, kamu diutus oleh Yesus ke dalam dunia. Supaya kamu bisa menyatakan kehendak Allah di dunia. Karena dunia ini menguasai begitu banyak manusia. Jadi makanya kita perlu ada. Kenapa kita ada di dunia? Yesus yang mengutus kita. Tapi Yesus bilang, kamu hidup di dunia, tapi tidak boleh hidup dengan cara duniawi. Paulus bilang itu. Kita ada di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Itu jelas. Jadi menurut saya adalah sudah saatnya waktu kita mengajar kingdom ekonomi, kita beritahu memang ada dua sistem ekonomi dunia ini. Sistem kerajaan Allah atau sistem dunia. Kalau kamu ada di sistem kerajaan Allah, kamu tidak perlu khawatir. Dari situ nggak ada perbudakan. Nah, sistem dunia ini sudah pasti. Yang namanya sistem dunia yang bertalian dengan ekonomi, it's talk about money. Siapa yang punya uang, siapa yang berkuasa. By the way, mesti kasih tahu di sistem dunia ada apa aja. Bahasa Alkitabnya sistem dunia ada 3. Yang pertama adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu 3 hal. Kalau saya terjemahkan ke 3 hal ini adalah menyangkut 3 hal yang utama. Agama, uang. Gak ada yang salah dengan uang, tapi sistem keuangan yang sedang dikuasai oleh kerajaan kegelapan saya uang. Karena uang bukan dari Tuhan kan. Uang ada awalnya di bumi ini. Ya itu perlu dipelajari sih. Uang. Tapi yang ketiga ini illegal power. Kuasa-kuasa yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuangan dan kemudian memakainya untuk mempengaruhi orang lain. Kekayaan duniawi ini. Jadi 3 hal ini yang perlu dilawan sebenarnya. Agama kan Paulus bilang hati-hati dengan orang yang beragama itu yang menggunakan cara-cara duniawi untuk menghentikan kemerdekaanmu. Paulus bilang janganlah kemerdekaanmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan hati, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, tetapi dia tidak tersambung kepada Kristus sebagai kepala. Jadi dia bilang itu agama. Kamu jangan digagalkan. Agama yang hari, waktu, makanan yang harus dimakan apa tidak dan seterusnya gitu. Ya, itu semua adalah bagian dari agama yang kemudian berusaha untuk menawan manusia. Tapi ini yang saya perlu sampaikan. Di sistem kerajaan Allah, kamu mengalahkan hal tersebut. Sebab di sistem kerajaan Allah nggak ada yang lain. Cuman kehendak Allah dan pelaksanaan kehendak Allah. Makanya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya, sebab apa yang ada dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Itu bukan berasal dari Allah tapi dari dunia. Ayat berikutnya berapa? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jawab, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, berarti kamu mesti sadar bahwa iblis telah menggunakan keinginan untuk menarik kita pada sistem dunia. Ya, itu ditulis di Alkitab dengan jelas. Berarti di kerajaan Allahnya apa? Kehendak Allah, pencapaian kehendak Allah. Di mana ada kehendak Allah, kerajaan Allah ada dong. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu satu paket. Jadi begitu orang hidup dalam kehendak Allah, Yohanes berkata dia hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dia hidup kekal. Itu dia. Nah, apa Kak Jo? Sebab salah satu mungkin orang ini kalau hal yang paling praktis ya, orang akan sulit untuk menerima kalau dibilang kita bukan bekerja buat uang.
orang akan sangat reject sekali dengan statement itu, karena kenyataannya katanya kita perlu uang. Sampai ada guyon-guyonnya juga kan. Itu jelas. Iya. Kalau orang tanya, apakah kita perlu uang? Iya, pasti perlu uang. Perlu uang, kenapa? Karena kita diutus ke dalam dunia. Iya kan? Itu selalu dunia. Akan tetapi, kamu tidak hidup dengan cara dunia yang cinta akan uang. Kamu manage keuangan. Cara terbaik ya. Bagaimana sistem kerajaan melihat uang ini? Sistem kerajaan melihat uang sebagai pelayan kehendak Allah dinyatakan. Bukan uang sebagai high end dari semua yang kita kerjakan. Jadi dia adalah pelayan untuk mencapai kehendak Tuhan di sistem dunia. Itu dia. Ya. Artinya dengan kata lain bahwa uang dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kata lain, uang itu bukan segalanya buat manusia. Karena begini, kalau Anda begitu mencintai uang, akan ada satu saat di mana kita akan mengganti currency. Sebab orang berpikir uang itu cuma currency-nya kan. Satu saat mungkin currency-nya nggak ada. Ada orang telah bekerja luar biasa, mereka jadi gila, cuma tiba-tiba uangnya lenyap, tiba-tiba di account bank nggak ada lagi. Terus dia mau bilang apa? Dan Tuhan bilang, kamu nggak harus panik dengan hal tersebut. Sebab kamu tidak hidup karena hal itu. Dan itu, saya kira 1 Timotius pasal 6 telah memberitahukan soal keuangan, bahwa keuangan itu adalah hamba, dia budak. Kamu kan begini, kamu tidak perlu mengejar kekayaan, karena kamu sudah kaya kan, sudah ada kekayaan dalam kamu. Keluarkan kekayaan itu. Tapi kan sistem dunia mengukur kekayaan dengan uang. Itu kesalahannya. Uang, kalau ditanya dulu kekayaan, kalau Alkitab kan punya ada 2 standar kekayaan. Kaya dan harta benda. Kekayaan dan harta benda. Kekayaan itu berhubungan dengan kekuatan alat tukar yang dia miliki. Yang kedua, dia punya harta benda. Dia punya solid. Dia punya harta yang solid di tangannya dia. Entah itu tanah, entah itu binatang atau apa. Tapi punya harta itu. Dan Tuhan menghendaki orang percaya untuk kaya supaya mereka tidak dihantam oleh dunia ini. Ya, gak apa-apa. Saya tidak mempercayai bahwa Tuhan menghendaki manusia miskin. Karena 100% kemiskinan itu disebabkan karena mismanagement. Poor management. Karena prinsipnya simple. Apa yang kamu tidak manage, kamu akan kehilangan. You will lose what you don't manage. Apa yang kamu tidak kelola akan kehilangan. Kamu tidak kelola keluargamu, hilang keluargamu. Kamu tidak kelola anak-anakmu, hilang mereka. Anything yang kamu tidak kelola terlepas dari tanganmu, sudah pasti. Nah, itu kemiskinan. Tapi orang tidak mau percaya itu. Orang, enggak, Tuhan kita Tuhan yang miskin. Dia datang orang miskin supaya kita jadi kaya. Jangan lupa itu. Saya bukan orang yang mengajarkan kekayaan. Gaya hidup saya sangat sederhana. Tapi bukan berarti kekayaan itu. Salah satu ciri orang yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka betul-betul kaya dan mengelola kekayaannya. Abraham buat itu. Oke Kak Jo, jadi bagaimana ya kekristenan itu atau kingdom mindset itu memandang kekayaan, kemiskinan? Kan faktanya gini, ya, ada banyak orang yang ya hidupnya kekurangan. Ya. Nah, itu bagaimana kita melihatnya? Sebab satu sisi kan kita juga tidak bisa mengukur orang dari banyaknya hartanya, kan? Betul. Dari banyaknya harta bendanya, kan? Iya. Nah, ini bagaimana kita menemukan balance point atau melihatnya dengan tepat? Prinsipnya kekayaan atau apapun itu datangnya dari Tuhan, kan? Iya. Ya, itu dalam bentuk berkat kepada manusia. Iya. Ya, dari awal manusia sudah diberkati oleh Tuhan. Iya. Tuhan tidak ingin manusia lack of anything to pursue the purpose of God. Jadi Tuhan tidak mau manusia kekurangan apapun untuk mencapai tujuan Allah. Makanya begitu dia kasih tahu tujuan, dia berkati manusia terlebih dahulu, baru dia berkata, berbuahlah kamu, berlipat gandalah kamu, penuhilah bumi, dan berkuasalah atau taklukkanlah itu. Nah, itu tentu punya penjelasan tersendiri. Tapi ini dia, bahwa waktu kita kemudian
ada di dalam posisi ada di dunia ini dengan semua kekayaan kita, kita mesti tahu purpose-nya untuk apa. What is the purpose untuk kekayaan diberikan buat kita? Ya, untuk melayani kehendak Tuhan atau Untuk tujuan Tuhan. yang kedua baru untuk memuliakan nama Tuhan kan. Ya, orang suka kutip Amsal pasalnya ke-10, orang suka ayat-ayat tersebut. Tapi logikanya adalah itu semuanya diberikan kepada manusia. Pertanyaannya, kenapa ada orang salah ke orang kaya? Tidak salah. Yesus waktu berkata orang kaya susah masuk kerajaan sorga, dia sedang berbicara tentang sistem dunia yang menguasai mereka, ketamakannya mereka. Ya, tapi apakah dia anti orang kaya? Tidak. Iya, temannya dia yang punya kubur orang kaya nggak pakai dia untuk pakai kuburannya. Temannya dia yang punya bisnis keledai yang dia minta saya mau pakai itu bisnis keledai itu saya mau pakai. Itu semua adalah tanda-tanda kepemilikan. Dan dia mengajarkan kalau kamu meninggalkan semuanya kamu akan mendapatkan berapa? 30, 60, 100 kali lipat di bumi ini atau di bumi yang akan datang. Dia beritahu dengan jelas kata itu. Jadi logikanya kita tidak bisa menilai kerohanian seseorang dari kekayaannya. Tapi saya yakin kita bisa menilai kerohanian seseorang dari the way they manage. Kalau mereka memanage sesuai kehendak Allah, bisa. Iya. Masalahnya orang berkata, apakah dunia lebih pintar memanage dari kita? Mereka memanage dengan tujuan yang salah. Mereka memanage untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri. Mereka memanage dengan ketamakan karena mereka menyembah kepada penguasa dunia ini. Kalau kita tidak, kita memanage untuk kepentingan kesejahteraan. Sebab kan jelas bahwa sistem dunia ini kan mengukur kesuksesan itu dari kepemilikan. Makanya ada Forbes 10 orang terkaya, 100 orang terkaya, tapi nggak ada 100 orang termiskin kan. Yang dibikin dalam Forbes itu. Nah, jadi kalau ukuran kesuksesan, kelimpahan dalam kingdom ekonomi itu apa Kak Jo? Ukuran kekayaan dan kelimpahan adalah ketika seorang mempergunakan apa yang dia miliki untuk melaksanakan kehendak Allah. Itu dia kaya. Dia sukses. Apa yang dimiliki ini belum tentu currency-nya uang. Bukan, belum tentu. Karunia. Karunia bisa menghasilkan uang. Bisa dong, bisa banget. Iya. Saya yakin karunia. Tapi kan kesuksesan dia dalam mengelola karunia itu juga tidak bisa diukur dengan seberapa uang yang dia miliki. Itu jelas. Sama sekali tidak. Uang memang bukan ukuran kan. Tapi dunia mau pakai uang sebagai ukuran karena memang di sistem dunia money talks. Iya, keuangan kan. Ya, karena keuangan akan memberikan kepada Anda semua yang Anda inginkan, termasuk keinginan dunia. So again, ukuran dalam sistem kerajaan itu jadi gimana Kak Jadi? Ukuran dalam sistem kerajaan gak ada lain. Kehendak Allah terlaksana untuk hubungan-hubungan dengan orang lain. Itu uang dapat dipakai di situ. Jadi ukurannya ada di situ. Kalau Anda bisa menggunakan keuanganmu untuk hubungan-hubungan, Yesus bilang. Itu orang suka kutip salah itu ayat. Dia tidak suruh kita bersahabat dengan mamon. Dia bilang apa? Bersahabatlah dengan mempergunakan mamon. Makan sendok sama makan mempergunakan sendok beda emang Kak Jo. Itu yang rame tembak itu. Iya. Makan sendok sama makan mempergunakan sendok memang beda. Ya, itu saya kira logikanya adalah bahwa gini. Tuhan menghendaki kita ada di dunia ini. Jadi sistem dunia itu kita ada di dalamnya, tapi kita tidak hidup dengan sistem dunia. Kita tidak melihat uang sebagai kekuasaan. Kita tidak melihat uang. Di sistem dunia uang adalah kekuasaan loh. Ya kan? Uang berubah dari alat tukar sampai menjadi alat kekuasaan, bahkan dia menjadi kekuasaan itu sendiri. Makanya kata mamon itu kata yang dipakai mamonas kan. Personified, kita yang dia uang, dia nggak ada kepribadian, tapi kita jadikan dia Tuhan yang mengatur. Bayangkan, uang atur segalanya, uang putuskan segalanya, tapi padahal kan enggak. Oke, saya mungkin mau tanya satu ayat terakhir nih Kak Jo. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang membawa kelimpahan. Prosperity gospel jelas mengartikan itu sebagai kelimpahan materi dalam materi. Tetapi dalam penafsiran yang lain
yang dianggap selama ini lebih sehat, kelimpahan di sana bukan hanya bicara materi. Setuju. Nah, kingdom ekonomi melihat kelimpahan di sini tuh jadi gimana Kak? Kelimpahannya kalau secara leksikon ya, kata kelimpahan itu sama dengan Perisos. ya, sama dengan yang ditulis di lalu Adam menjadi makhluk yang hidup. Sama itu. Hidupnya yang limpah kan? Iya. Ya kan? Zoe itu. Iya. Iya. Sorry. Zoe yang limpah itu. Bukan bios. Ya. Bukan bios. Zoe yang limpah itu bercerita tentang kualitas, yaitu kualitas Allah yang Tuhan taruh dalam manusia sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Hidupnya itu kan Zoe. Iya. Bukan kayak binatang atau makhluk hidup. Dari kelimpahan itulah kalau kemudian kita mengartikulasikannya lewat pekerjaan, lewat pelayanan, itu yang saya bilang, itu bisa dikonversi tuh bro. Bisa. Makanya saya yakin juga begini, bahwa kalau orang betul-betul menjalankan, mengatur karunia-Nya, mengelola karunia, which is kita semua diberi karunia, diberi talenta, diberi kemampuan, tapi kita tidak pernah kelola kan. Kalau kita mengelola dengan baik, apa yang terjadi? Kau bisa mengkonversikan apa yang kamu miliki di dunia ini, di sistem dunia ini, ke uang. Jadi kamu bisa memenuhi kebutuhanmu di dunia ini, tapi juga kamu bisa melakukan kehendak Allah di dunia ini. Jadi dia menjadi alat. Uang tetap alat yang kita konversikan dari karunia. Pekerjaan ergon tadi yang kita miliki, yang kita keluarkan. Iya dong. Iya. Seumur hidup saya telah mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian dihargai dengan uang. Jadi kemudian saya bisa hidup di dunia. Nah, kalau saya sudah pergi dari dunia ini itu baru lain cerita. Saya bilang gini Kak Jo, tanggung jawab pengelolaan adalah saya harus mengeluarkan kelebihan-kelebihan yang Tuhan titipkan kepada saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya setuju. Tapi mungkin lebih cocok kalau kita bilang karunia. Apa itu kelebihan? Bisa. Ya, maksudnya dalam konteks ada abilitas yang bukan datang dari kita manusia yang berdosa, tapi datang dari karunia Tuhan pada kita, anugerahnya, karunia yang beyond yang manusia miliki. Tapi itu harus diasah terus kan? Itu gak bisa berhenti kalau kita punya karunia itu segitu aja, enggak dong. Kamu tetap mengasahnya, mengembangkannya. Itu namanya pengelolaan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Kak Jo, ada yang mau disampaikan lagi terakhir tentang kingdom ekonomi? Saya cuma mau katakan di kingdom ekonomi yang kita pelajari itu sebenarnya sederhana. Kita mengelola ini karena satu saat kita akan memerintah dalam kerajaannya. Itu jelas. Kita akan memerintah dalam kerajaan. Makanya semua orang harus diajar untuk mengelola. Suatu saat Anda akan mengelola bumi ini. Paulus berkata begini, kalau kamu masalah-masalah sepele kamu harus bawa untuk dihakimi oleh orang dunia. Kamu tidak tahu bahwa kamu akan menghakimi malaikat. Kamu akan mengelola bumi. Dengan kata lain, kamu harusnya mengerti bahwa Tuhan jadikan manusia untuk kemudian mengelola apa yang dia berikan. Nah, kingdom ekonomi mengajari kita untuk mengembangkan hal tersebut, mempertajam karunia-karunia, memperluas karunia-karunia. One last question. Orang paling banyak berpikir, kita melakukan sesuatu di bumi ini sekarang sebagai latihan. Kak Jo setuju nggak dengan terminologi itu, latihan? Saya nggak setuju itu sebagai latihan. Sebab saya mempercayai itu bukan latihan, itu kepercayaan. Kamu dipercaya di bumi ini. Tuhan gak latih kepercayaan, Tuhan kasih kepercayaan buat kita. Kita harus bertanggung jawab pada kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Makanya saya meyakini mungkin lagu yang bagus kita nyanyikan, hidup ini adalah kepercayaan, bukan hidup ini adalah kesempatan. Hidup kepercayaan, memberi Tuhan bagi kita, cuma latihan kepercayaan. Tidak, kamu terus akan melakukannya, Masa itu kemudian latihan? Enggak, sudah benar. Saya hidup di dunia ini, saya setia pada istri saya, saya mengelola hubungan saya dengan istri saya. Masa itu latihan? Enggak latihan, the real life, the real living. Saya harus bertanggung jawab pada anak-anak saya mengelola mereka, saya membesarkan mereka, saya melatih mereka, murid-murid saya, jemaat yang saya layani. Itu adalah bagian kepercayaan. Masa saya latihan di situ? Oke, siap. Sudah mengerjakannya. Siap. Thank you, Kak Jo. Saya berkati.
Saudara, demikianlah We Talk pada kesempatan ini. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.